Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa asy-Syaikhu Ali Asy-Syadzili, Syekh Ali Asy-Syadzili rahimahu, muga-muga melasi ing Syekh Ali sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Man utawi sapene wong iku akala mangan sapa man al halala ing panganan kang halal, lana mangka lembut opo qalbuhu atine man, waraqqa lan tipis opo qalb, wanaro lan bersinar opo qalbuhu, wa qallalan setitik opo naumuhu turuwe man, walam yuhjab lan ora dialingi sapa man an hadratillahi saking ngarsane Allah taala halimah luhur sapa Allah. Waman utawi sapene wong iku akala mangan sapa man ghairal halali ing seliyane kang halal, kosa mangka atos apa qalbuhu atine man, wa ghalazza lan abot apa qalb, wa azlama lan peteng apa qalbu, wa hujibalan dialangi sapa man an hadratillahi saking arsane Allah taala halimah luhur sapa Allah, wa kasurolan akeh apa naumuhu turuwe man. Wa dzalika utawi mengkono kasratun naum iku min jumlati rahmatillahi, setengah saking jumlahe rahmati Allah taala halimah luhur sapa Allah. Li an akla ghairil halali, karena setuhune mangan seliyane halal iku yuharriku ngerakaken opo akal al a'dha'a ing pira-pira anggota lil ma'asi maring pira-pira maksiat. Fayatlubu mangka nuntut atau nuprih opo kullu udwin saben-saben anggota minhu saking man ayyak sia ing yenta durhaka sapa man, fayatafaddalu maka gawe anugrah sapa Allahu Gusti Allah alaihi ngatasé man bin naumi kelawan turu, liyurihahu supaya ngistirahataken sapa Allah ing man minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Kama annahu kaya oliya setuhune Allah iku yatafaddalu gawe anugrah sapa Allah, atau iku yatafaddalu paring anugrah sapa Allah alat ta ing atase wong kang taat bi aklil halali kelawan mangan kang halal, liyuqimahu supaya jumenengaken sapa Allah ing ta'i' baina yadaihi ing dalem ngarepe Allah, lailan ing dalem wengi, wa naharan lan ing dalem awan. Begini maksudnya, siapa yang makan makanan yang halal, maka hatinya akan menjadi lembut, halus, dan bersinar. Dia akan sedikit tidurnya, dan dia tidak terhalang dari hadapan Allah. Akan tetapi siapa yang makanannya tidak halal, maka hatinya akan menjadi keras, tebal, dan gelap. Dan dia akan dihalangi dari hadapan Allah. Dan banyak tidur. Ya. Tidur mulu kalau makanannya haram. Tapi banyak tidur ini di satu sisi juga ini anugerah dari Allah buat orang yang suka makan haram. Kenapa? Karena dengan tidur orang ini tidak bisa berbuat dosa. Karena tidur, seandainya dia nggak tidur, melek, nanti dia dosa.
maka masih mendingan tidur daripada melek berbuat dosa. Orang yang banyak makan haram, banyak tidurnya, tapi banyak tidur ini juga merupakan anugerah dari Allah sebetulnya, supaya dia istirahat, tidak berbuat dosa. Ya. Sebagaimana Allah juga memberi anugerah pada orang yang makanan yang halal, diberi kekuatan untuk bisa beribadah di hadapan Allah. Allah memberi tenaga pada orang yang makanannya makanan halal, sehingga dia kuat, orang itu kuat untuk beribadah di hadapan Allah. Sementara orang yang makan haram tadi diberi kelemahan, sehingga dia hanya mampu tidur. Jadi di satu sisi tidurnya kita boleh jadi itu lebih baik daripada meleknya kita. Kadang-kadang tidurnya santri lebih baik daripada meleknya. Daripada tidur melek ngomongin orang, melek malah berbuat dosa, ngelakuin hal-hal yang diharamkan, ya masih mendingan tidur. Ya. Itu sisi positif dari tidur. Maka tetap kudu berterima kasih kepada Allah, karena Allah membuatnya beristirahat. Seandainya dia terjaga melek, maka dia akan berbuat dosa, karena makanan haram menuntut orangnya ya untuk melakukan dosa. Tubuh yang diberi asupan makanan yang haram akan bergejolak di dalam diri kita ini, ya kemudian mengajak untuk berbuat dosa, bukan untuk berbuat ibadah. Malas dibawa ibadah, tapi semangat diajak berbuat dosa karena makanannya berasal dari makanan haram. Lalu Allah membuatnya banyak tidur. Lah, itu nikmat dari Allah bagi orang yang suka makanan haram itu. Wa qala lan ngendika sapa Sidi bendara kula, bendara isun Ali al-Khawas, rupane Ali al-Khawas. Man utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al-harama ing kang haram, wa atolalan dawaaken sapa man al-ibadata ing ibadah, fahuwa makote mam iku kal hamami kaya manuk dara, burung dara allazi rokoda kang turu opo hamam ala baidin ingatase endog fasidin kang rusak, fahuwa mangka utawi hamam iku yut ibu ngangelaken opo hamam nafsahu yang awdake hamam fitulil maqami dalam suwene ngadeg sumala yufrihu maka kari-kari orang netes opo baid syai'an ing suwiji-wiji bal yakhruju balik metu opo baid madharon hale rusak. Wa min mafasidi aklil harami lan iku setengah sang pira-pira kerusakane panganan haram iku istihalatuhu dadi malih rupae haram naron ing geni, fayadhabu mangka ilang apa sijiyatul fikri bangkite pikiran, waladzatu zikri lan enake zikir, wayahrikulan ngobong apa haram aklul haram nabata ikhlasin niyati ing pira-pira tutukulane ikhlas niat, wa yu'mi lan butaaken apa aklul haram al basirata ing peningal, wa yuzlimu lan metengaken apa aklul haram al basara ing peningal, wa yuhinulan nginaaken apa aklul haram ad-dina ing agama wal badana lan badan wal aklan akal, wa yurisulan marisi apa aklul haram al ghaflata ing lali wan nisyana lan tegese lali,
Wa yamna'ulan nyegah opo aklul haram min dzauqanil hikami saking nicipi pira-pira hikmah wal ma'arifilan pira-pira makrifat pengetahuan. Wa atolalan dawa akan sapa sidi fi dzalika ing dalam mukmin qaul. Makanan yang haram bisa membuat hati menjadi gelap, pandangan mata hati menjadi gelap, kemudian menghinakan agamanya sendiri, akalnya sendiri, menyebabkan mudah lupa. Nah, maka untuk para santri yang memang banyak tugasnya adalah menghafal, ya harus menjaga makanannya. Karena makanan haram bisa memudahkan orangnya untuk lupa. Sulit nanti menghafal sesuatu, ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin kitab, nazoman, ya, kalau makanannya haram. Makanan haram juga bisa mencegah orangnya dari merasakan hikmah, merasakan beberapa pengetahuan, beberapa makrifat. Semakala maka kari-kari dengan dika soposi di Ali al-Khwas. Wabil jumlah tilang kelawan gemblenge fajami'ul ma'asi maka utawi sekabehane pira-pira maksiat allati yaf'aluha kang agawe ing ma'asi sopal abdu kaula iku innama sababuha ang pestine utawi sebabe ma'asi iku aklul harami mangan haram. Paman mau ketahui sepene wong iku akala mangan sepoman al harama ing haram wa talabalan nyupri sepoman ayak malah ingin tak amal sopoman atau ada yang taat faqad roma maka teman-teman pengen sopoman al muhala ing perkara kang mustahil. Siapa yang makan haram tapi pengen berbuat taat kebaikan itu sama saja seakan-akan dia mengharapkan sesuatu yang mustahil. Ya. Lah bagaimana bisa badannya melakukan amal taat pada Allah kalau makanannya haram? Mustahil. Tanbihun utawi kiku pengeling-eling. Yajibu wajib alaman ingatese wong akala kang mangan sapa man syai'an ing suwiji-wiji. Summa wajada maka kari-kari nemu sapa man ba'dahu ing dalam sause akal alamatan ing tanda min alamatil harami saking pira-pira tandai haram ayyak khudha ing yen tangalap sapa man fil qai'i ing dalam mutah in amkanahu lamun mungkinaken apa qai ing man wa illa lamun ora in amkanahu akhadha mangka ngalap sapa man fit taubati ing dalam taubat wal istighfari lan nyuwun apura. Wa minal alamati lan iku setengah saking pira-pira tanda ayyakuna utawi yen ta'ana iku li syar'i kadya syariat ala zalika ta'ami ing atase mengkon-mengkon panganan apa i'tiradun mengo min haitsu wad'il yadi saking sekirane nyelehaken tangan. Wa min halan iku setengah saking alamat wujuduz zulmati utawi wujude kepetengan, kegelapan fil qalbi ing dalam ati wasiqali lan abot fit tabi'ati ing dalam watak hatta ka'annaman sehingga kaya-kaya setun hewong akalahu kang mangan sapa man ing haram iku akala mangan sapa man rasason ing timah. Wa min halan iku setengah saking alamat ayyakuma atau yenta ngatangi sapa man minan naumi saking turu fayam kusu maka menang sapa man saatan ing dalam semangsa hatta yastaiqidho sehingga ngelilir sapa man kama yaqau kaya olietumiba apa ma liman maring wong yakulu kang mangan sapa man arriba ing riba. Wajib bagi orang yang makan sesuatu, kemudian setelah makan ternyata menemui tanda-tanda bahwa makanan yang tadi dimakan itu haram. Dia wajib untuk memuntahkannya jika bisa, jika memungkinkan. Kalau tidak bisa
dimuntahkan, kan udah terlanjur masuk ke perut, apalagi sudah dimakan 3 jam yang lalu, ya maka ya beristighfar, tobat. Kamu nih habis makan sesuatu, setelah itu kemudian merasakan ada tanda-tanda kalau makanan yang kamu makan itu haram, ya maka itu harus kamu taubat, ya istighfar. Mungkin kalau dimuntahkan ini sedikit merepotkan, malah bisa menjadikan penyakit. Ya udah, tobat, istighfar. Lalu apa tanda-tandanya bahwa makanan itu haram? Di antaranya tanda bahwa makanan itu haram, kita menjadi berat untuk melakukan taat. Setelah makan itu, loh kok jadi males mau ngaji. Padahal kemarin-kemarin semangat, sekarang lagi males nih ngaji. Bisa jadi tadi pagi sampai tadi makan kamu haram, ya. Itu bisa jadi tanda bahwa makanannya haram. Mungkin makanan temennya diembat sama kamu, ya. Jatah temennya dimakan. Nggak nyangka kalau itu haram, padahal haram. Temennya pergi, tempenya dituker. Karena tempe temennya ternyata lebih gede irisannya, potongannya. Kemudian tempenya pergi, ditukar. Temennya pergi. Itu termasuk haram, ya. Di antara tandanya lagi bahwa makan itu yang dimakan kita adalah haram, adalah gelapnya hati dan wataknya berat, sehingga seakan-akan dia seperti makan timah. Di antara tandanya lagi adalah dia kalau bangun tidur tidak segera bangkit, tapi diam dulu sejam baru kemudian bangun. Melek doang matanya, melek. Ayo bangun, meleknya doang. Tapi nggak bener-bener bangun bangkit gitu ke kamar mandi, enggak. Malah nyari HP, melek. Mainin HP. Udah sholat subuh belum? Belum, ntar aja dah. Udah lama sejam baru bangkit, ya. Ke kamar mandi. Itu pun gara-gara udah karena pengen pipis ke kamar mandinya tuh. Bukan karena mau sholat. Karena udah terlanjur di kamar mandi, akhirnya dia wudhu, ya. Itu di antara tanda bahwa makanan yang dimakan adalah haram. Kamu kalau bangun tidur nggak langsung bangkit. Bangun tuh nggak cuma melek, tapi bangkit badannya tuh berdiri, segera menuju kamar mandi atau kemana tujuannya. Ini meleknya doang, tapi masih di tempat tidur orangnya, ya. Ntar setengah jam kemudian baru dia benar-benar bangun. Lah, itu tanda bahwa makanan yang dimakan oleh kamu itu haram, ya. Dari mana haramnya? Kamu nggak pernah nyolong tadi. Kayak bukan nyolong, tapi sebetulnya itu nyolong. Punya jatah temennya dimakan, ya. Nggak bener-bener nyolong dari warung, bukan maksudnya. Tapi punya temennya, jatah temennya dimakan. Makan kue punya temennya nggak bilang-bilang. Padahal belum tentu temennya mengizinkan. Seandainya dia bilang, itu belum tentu diperbolehkan. Tapi udah ada percaya diri, enggak, pasti boleh nih, ya. Padahal belum tentu temannya itu membolehkan. Maka setelah kamu makan punya teman kamu itu nggak tahu, harusnya kamu minta izin, ya, memohon keikhlasannya. Tadi ada permen di lemari kamu, saya makan, itu punya kamu ya? Oh iya, saya makan, ikhlasin ya. Oh ya udah, nggak apa-apa, cuma permen, ya. Jangan terus makan, diem aja. Meskipun temennya nggak nyari-nyari, ya. Waduh, permen saya mana yang nggak sampai nanya, sekedar permen. Tapi kamu makan dengan tanpa izin, ya. Nggak pernah meminta keikhlasan temennya. Terus masuk permen itu, kita telan ke tubuh kita. Lah, itu menyebabkan beberapa
masalah yang diantaranya tadi kalau bangun tidur nggak segera bangkit. Wa minha lan itu setengah saking alamat antul iba utawi enta ngiler opoan nafsu awak-awakan fayataqo ya'ahu mangka muntahaken sapa wong ing akal qahran kelawan maksa alaihi ngatasi wong min ghairi mu'alajatin saking tanpa tambah maksudnya obat. Fa'lam maqru sapa sira zalika ing mengkono-mengkono alamat ya akhi he sedulur lanang isun wala taghful lan aja lali sapa sira antaftishi hadhil luqmati ing menyelidiki ikilah pulukan fa innahum gastuhune taftish iku al-qutbu pusat itu qaf itu ya bukan ain iku al-qutbu pusat. Wala takul lan aja mangan sapa sira ta'amaman ing panganane wong la yatawarra'u kang ora wirai sapa man fi kasbihi ing dalam penggaweane man. Walau annahu lamun setuhune man iku ghadiba bendu sapa man minka saking sira. Walau annahu senajan setuhune man iku ghadiba bendu sapa man minka saking sira. Wala taltafit lan ajan noleh sapa sira ilaihi maring man wala liqaulihi lan ora maring ucapane man kasar tak mecah sapa sira khatirona ing ati kita. Wa hadzal amru tawi ikilah perkara iku qalla titik sapa man wong yantabihu kang tangi sapa man lahu kadue hadza min masyayikhi hadzal asri saking pira-pira guruwe ikilah mangsa. Bal ba'duhum balik utawi sebagiane masyayikhi hadzal asr iku yakulu mangan sapa masyayikh min tu'amil masakini saking panganane pira-pira wong miskin. Wa idza lamuhu nalikane pada maido sapa masyayikh ingman qala ngucap sapa man khiftu wedi sapa isun an aksara ingin tak mecah sapa isun khatirahu ing atiye man wama abada lan ora wama ubidalan ora disembah sapa haqqu Gusti Allah taala hale mahaluhur sapa Allah bisyai'in kelawan suwiji-wiji afdola kang luwi utama min jabril khawatiri saking nambel pira-pira ati. Wa hadza utawi iki iku minal jahli saking bodoh bi qawaidi syariati kelawan pira-pira kaidah syariat. Wala farqalan orna beda hina idzin dalam nalikane iki kasrul khatir bainahu ing dalem antarane man wa baina man lan ing dalem antarane wong azama kang neja alaihi ngetase man sapa sahsun awak-awakan bi ayyashriba kelawan entang nginum sapa man ma'ahu sertane syakhs al khamra ing arak. Falau qala maka lamun ngucap sapa man innama syaribtu anggus tene nginum sapa isun jabron karena nambel li khatirihi maring ati syakhs haddadnahu maka batasi sapa kita ing man walam naqbal lan ora nerima sapa kita minhu saking man uzron ing alasan wa hakamna lan mutus sapa kita bifisqihi kelawan fasike man fa'lam maka warwa sapa sira zalika ing mengkono-mengkono khawatir jabrul khawatir ya akhi he sedulur lanang isun. Begitu juga jangan makan dari makanan orang yang pekerjaannya ini tidak terjamin halal haramnya. Dia tidak bisa menjaga diri dari sesuatu yang haram. Kita tahu orang ini suka mencuri misalkan atau suka korupsi. Meskipun kadang-kadang dia punya pekerjaan halal, tapi di samping itu dia juga punya pekerjaan yang haram. Ya, jadi duitnya campur-campur antara halal dan haram. Lalu kita ikut makan dari uangnya itu. Ya, itu hati-hati karena boleh jadi yang kita makan ternyata hasil dari uangnya itu dari hasil dari mencuri alias uang haram. Terus
Atau orang itu ngajak kita makan, ya gratis neraktir kita makan. Ayo makan sama saya di warung, ayo. Atau dia memang sudah menyediakan makanan di rumahnya. Ayo datang ke rumah saya, yuk kita makan-makan. Saya sudah menyiapkan makanan untuk kamu. Sementara orang ini tidak terjamin pekerjaannya. Halal haramnya uangnya ini. Kadang-kadang dia memang punya pekerjaan halal, yaitu berjualan. Tapi di satu sisi dia suka menipu orang. Nah, dia suka nyolong juga. Dia suka korupsi. Ya, banyaklah pekerjaan haramnya di samping jualan. Boleh jadi makanan yang sudah dibuat untuk kita itu ternyata berasal dari uang haram. Lalu kita makan. Ya, maka nanti makanan haram masuk ke perut kita. Jangan beralasan bahwa saya nggak enak nolak. Takut dia tersinggung. Ya, takut hatinya terluka, tersinggung gara-gara saya tolak. Itu bukan alasan. Itu sama aja kalau ada orang ngajak kamu minum arak. Saya punya arak nih. Ayo minum bareng. Ayo dong, hormati saya. Kalau kamu gak minum bareng sama saya, kamu melukai hati saya nih. Saya tersinggung ini. Ayo, terus kamu minum. Dengan alasan, saya bukan tujuan minum arak, tapi saya takut teman saya tersinggung. Ya, tidak menghormati dia sebagai penghormatan doang. Sama aja itu. Nggak ada alasan. Haram ya haram. Ya. Gak ada alasan karena menghormati teman. Terus makanan atau minuman haram itu masuk ke kita. Nah, orang seperti ini dapat kami pastikan, kata siapa aja, Syekh Ali Al-Khawas, bahwa dia sudah menjadi orang fasik. Ya. Ikut minum arak bersama temannya. Kamu pulang kampung ke rumah. Kemudian temennya ngadain pesta. Ayo dong kita reuni SD. Saya di rumah saya punya makanan, saya punya sesuatu untuk bisa dihidangkan. Nah, salah satu yang dihidangkan itu arak, minuman keras, atau obat-obat terlarang, sabu-sabu. Ya. Teman kamu tahu kalau kamu itu santri, tahu. Tapi memang sengaja dia ngajak kamu terus. Kamu tadinya menolak. Aduh maaf saya enggak kalau ini. Kalau minum atau nyabu sih enggak. Kalau makan nasi doang ayo. Minumnya saya teh aja deh. Atau sirup apa. Kopi lah. Enggak usah arak. Ayo dong dikit doang. Hormati saya dong. Ya. Kita ini udah lama enggak ketemu. Kan kita ini kawan. Masa sih kamu sama kawan enggak hormati? Dikit aja deh. Teguk aja. Sebagai penghormatan kamu. Itu tetap jangan kamu minum. Ya. Meskipun alasannya tidak ingin melukai hati temannya. Tapi bukan seperti itu cara menyenangkan teman itu. Bukan dengan kita melakukan haram. Ya, kadang-kadang anak muda seperti itu. Alasannya menghormati temannya. Kalau diteruskan bisa jadi kecanduan ini orang. Ya. Sabu-sabu itu sifatnya nyandu alias nagih, pengen terus. Kalau sudah ngerasain, udah kena enaknya, pengen lagi. Susah untuk dihilangkan. Untuk menjadi pecandu awalnya seperti itu dulu. Ya, sebagai penghormatan doang. Atau biar keren deh. Enggak apa-apa kok, dikit doang. Supaya keren aja, biar kamu dianggap laki. Atau kamu ini masih, jangan sombong dong. Kan kita ini kawan. Masa habis mondok terus jadi kayak gitu. Nggak mau berteman. Bukannya nggak mau berteman. Ya, tapi bukan seperti itu caranya saya berteman sama kamu. Saya tetap akan menghormati kamu, tapi dengan tanpa saya harus minum arak. Dengan tanpa saya harus nyabu. Saya tetap menghormati kamu. Tapi maaf, cara penghormatan saya bukan dengan seperti ini. Ya. Ini justru akan mencelakaan saya. Justru kamu nggak menghormati saya kalau kamu maksa saya untuk minum arak. Harusnya kita balas begitu. Kamu jangan nuntut minta dihormati doang dong. Saya juga minta dihormati. Kamu hormati saya dong, saya santri. Jangan tawarin ini. Ya. Jangan cuma kamu minta dihormati. Saya juga berhak untuk minta dihormati. Supaya kita sama-sama enak. Ya silahkan deh, kamu deh. Minum arak, tapi jangan ajak-ajak saya. Harusnya kita tolak seperti itu. Ya. Nah, anak-anak muda dengan mudahnya terbawa pakai obat-obatan.
karena alasan pergaulan, supaya dibilang keren, supaya dibilang gaul, nggak ketinggalan zaman. Padahal bukan seperti itu caranya dianggap keren. Malah orang perempuan tuh suka bingung ya. Anak laki pasang foto profil gambarnya kopi sama rokok. Di mana kerennya, kata anak perempuan. Si anaknya sih ngerasanya itu keren ya. Nge-share foto kopi sama rokok dianggapnya keren. Padahal buat anak perempuan apa kerennya? Nggak ada kerennya sama sekali. Suka bingung sama anak cowok tuh. Di mana kerennya foto sambil pegang rokok begini. Nggak ada keren-kerennya sama sekali. Ya, kamu jangan menyangka itu keren, menarik simpati perempuan, bukan begitu. Malah justru bisa jadi nggak tertarik ya. Ih, nggak keren banget. Buat beda keren ukuran perempuan sama keren ukuran laki-laki. Anak laki ngerasanya keren, pegang rokok, foto disebar di Facebook, ngerasanya keren. Padahal buat anak perempuan sama sekali itu nggak ada keren-kerennya ya. Jadi keren atau gaul bukan dengan cara minum arak atau nyabu ya. Di pergaulan yang akrab caranya bukan seperti itu. Wahdhar lan wedya sapa sira aidun halimaning minal haya'i saking isin atau bi'i kang basa watak. Fa innahu mastune haya iku ma'dudun diwilang min jumlatil kibari saking jumlahe sombong. Indal qaumi dalam munggueh kaum. Waqad asyara lan teman isyarat sapa sidi bendara kula Umar bin Farid rahimahu muga-muga melase ing Umar sapa Allah sallallahu taala halimah haluhur sapa Allah ilaihi maring Umar biqaulihi kalau ucapannya Umar tamassak bi azyalil hawa wa khla'il haya wa khalli sabilan nasikina wa injallu tamassak cekelana sapa sira bi azyalil hawa klan pira-pira buntute hawa wa khla' lan nyopota sira al haya ing isin wa khalli lan nguculaken sira sabilan nasikina ing dalane pira-pira wong kang ahli ibadah wa injallu senajan agung sapa nasikin wa huwa tawi haya ail haya utegese isin atau bi'yu kang basa watek iku ayyastahya yen ta isin sapa as-sakhsu awak-awakan ayyadhkura ing yen ta nutur ing yen ta nyebut sapa sakhas Allah ing Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah bi raf'is sauti kelawan ngangkat suara bihadratin nasi ing dalam arepe manusa. Wa aksaruman utawi akeh wong yatruku kang ninggal sapa man zalika ing mengkono-mengkono raf'us saut bihadratin nasi kelawan ing dalam arepe manusa iku ashabul anfusi. Pira-pira wong kang duweni kedudukan. Kal qudati kaya pira-pira hakim wal mubasyirin lan pira-pira pengurus wasuyukhi lan pira-pira syekh wa nahwihim lan sepadane qudot. Fa idza kullifa maka nalikane dipaksa diperdi sapa ahaduhum salah sijine ashabul anfus atau man baila man iku ayyazkuru ingin ta nyebut sapa man Allah insyaallah taala halimar sapa Allah bihadratin nasi ing dalam ngarepe manusa hasala maka hasil indahu dal mesandinge man apa khajalun isin kanahu kaya setune man iku irtakaba ngelakoni sapa man maksiatan ing maksiat wa misluha ulai makotis padane ikilah man iku yajibu wajib alaihim ngantese haula apa azzikru zikir biraf'is sauti kelawan ngangkat suara hatta yakhruju sehingga metu sapa haula anil kibari saking sombong. Wa kana lan ana sapa sidi bendara isun Muhammadun rupane Muhammad rahimahu muga-muga melasi ing sidi Muhammad sapa Allah sallallahu taala halimah lur sapa Allah ya'muru
merintah sapa sidi ashabahu ing pira-pira muride sidi biraf isauti kelawan ngangkat suara bizikri kelawan zikir fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar wasyawari ilan pira-pira dalan gede wal mawadi ilan pira-pira panggonan al khorbati kang rubuh al mahjurati kang ditinggal wa yaqulu lan ngucap sapa sidi Muhammad uzkuru nutura sira kabeh nyebuta sira kabeh Allah ing Gusti Allah taala hale mahaluhur sapa Allah fi hadhil amakini ing dalam ikilah pira-pira panggonan hatta tushhada sehingga disakseni sapa sira hatta tashhuda ishhada syahida yashhadu hatta tashhada sehingga nyakseni opo amakin lakum maring sira kabeh yaumal qiyamati dalam dina kiamat wa tahruqulan nyowek opo amakin namusa tab'in nafsi ing kecerdikane wateke nafsu fa innakum makastuhune sira kabeh iku fi hijabin ing dalam aling-aling malam tahruquhu ing dalam selagine ora nyowek sapa sira kabeh ing hijab fa'lam maka berwa sapa sira zalika ing mengkono-mengkono annakum fi hijab ya akhi he sedulur lanang isun. Di antara lagi yang harus ditinggal adalah rasa malu tabiat. Itu apa? Malu untuk menyebut Allah dengan suara yang keras di hadapan orang. Baca Quran malu, nggak enak. Ada malu. Kamu disuruh maju, hafalan. Ayo maju sama guru. Ayo hafalin, baca. Enggak, malu. Lo kok malu? Ya, itu padahal baik. Sesuatu yang baik jangan malu dilakukan. Zaman sekarang orang justru aneh ya. Mau melakukan kebaikan malu, berbuat dosa nggak malu. Coba. Zaman sekarang orang, apalagi artis itu ya, padahal belum jadi pasangan suami istri, baru pacaran, tapi sudah gandengan tangan di depan TV, depan kamera, nggak malu. Padahal itu salah, dosa. Justru yang mau melakukan kebaikan, ngaji depan malu, ya. Wirid malu, mau baca kitab malu. Kamu pakai peci, pakai sarung di kampung malu. Tapi orang pakai bertato, anak laki ditindik kupingnya nggak malu. Kan kebalik ya. Harusnya anak laki ditindik itu malu. Anak laki kupingnya ditindik. Atau badan tatoan. Malah sekarang orang badan tatoan dipamer-pamerin. Justru santrinya pakai sarung malu. Kan kebalik ya. Zaman ini sudah kebalik. Nah itu jangan seperti itu. Jangan malu berbuat baik. Justru kita harus malu kalau kita salah, kalau berbuat dosa. Ya. Kalau kamu udah punya sifat tidak malu berbuat dosa, malah dipertontonkan, wah itu hati-hati. Itu harus ditinggal. Sebaliknya justru kamu malu berbuat baik. Ngaji Quran, tadarus di masjid malu. Ayo pulang kampung, di kampung nggak banyak orang yang bisa baca Quran. Kamu diminta untuk ngisi tadarus, kegiatan tadarus di masjid supaya hidup. Ayo dong santri diisi, dibaca ya. Syukur-syukur bisa tiap hari. Enggak, saya malu. Loh kok malu? Berbuat baik kenapa malu? Ya, itu diantara harus kita tinggalkan. Jadi harus berani ya kalau berbuat baik itu. Harus tampilkan. Bukan tujuannya ria ya. Jadi memamerkan amal itu nggak boleh, tapi malu berbuat baik juga nggak boleh. Jadi tetaplah berbuat baik, namun ya niatnya jangan untuk pengen dipuji. Wahdhar aidan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.